Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Wassadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, pada pelajaran 4 kali ini materi bersih itu sehat. Insyaallah kita akan belajar bagaimana tata cara bersuci dari hadas kecil, yaitu tentang berwudu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Baik, namun sebelumnya anak-anakku sekalian, Pak Guru akan membacakan tentang dalil keutamaan bersuci. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Wallahu a'lam. Namun pada kali ini Pak Guru akan mengingatkan kembali tentang makna hadas. Hadas itu adalah keadaan di mana seseorang tidak sedang berada dalam keadaan suci karena datangnya sesuatu yang membatalkan keadaan suci. Adapun hadas terbagi menjadi 2. Pertama, hadas besar dan hadas kecil. Pak Guru mengingatkan kembali, adapun yang termasuk hadas besar adalah bagi laki-laki ketika mengalami mimpi basah untuk laki-laki, dan untuk perempuan pun sama, termasuk terjadinya haid atau menstruasi bagi perempuan. Nah, adapun cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan cara mandi atau mandi wajib, yang lebih lazim kita kenal dengan cara mandi wajib. Itu pun ketika di suatu daerah tersebut ada air atau terdapat air. Sementara misalnya ada pertanyaan, bagaimana ketika kita menghilangkan hadas besar atau mensucikan diri dari hadas besar ketika tidak ada air? Kita bisa melakukannya dengan cara bertayamum. Namun pada kali ini kita tidak akan membahas bagaimana cara menghilangkan hadas besar. Fokus kita pada pertemuan kali ini adalah tentang bagaimana cara menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu. Namun sebelum itu, Pak Guru akan mengenalkan beberapa istilah dalam berwudu. Dalam berwudu adalah keseluruhan pekerjaan yang terdiri dari rukun dan sunnah wudu. Rukun wudu adalah hal-hal yang wajib atau harus dilakukan dalam mengerjakan wudu, yang biasanya dilakukan secara sistematis atau berurutan dan dikerjakan saling terpisah. Rukun jika ditinggalkan maka pekerjaan itu tidak sah menurut hukum. Artinya, maksud rukun wudu di sini adalah ketika salah satu rukun wudu kita lupa atau sengaja kita tinggalkan, maka secara hukum berwudu kita tidak sah. Pak Guru lanjutkan. Adapun rukun wudu yang kita tahu, Pak
Guru mengingatkan kembali, adapun rukun wudu yang kita tahu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat adalah pekerjaan hati, namun disunahkan ketika hati bekerja diawali dengan melafazkan niat di mulut. Insya Allah nanti kita akan belajar bagaimana cara mempraktekkan wudu yang diawali dengan niat. Yang kedua, yang termasuk rukun wudu adalah membasuh muka. Yang termasuk had muka di sini adalah dari ujung pangkal tumbuhnya rambut sampai ke samping bagian telinga dan ke bawah dagu. Jadi ini yang disebut dengan had muka. Jadi air itu harus betul-betul membasuh seluruh bagian muka. Kemudian yang ketiga adalah membasuh kedua tangan dari ujung jari tangan sampai kepada siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Ada yang mengamalkannya mengusap seluruh bagian kepala, namun itu adalah amalan sunnah. Tapi insya Allah nanti kita dalam mempraktekannya dianjurkan kita dalam berwudu itu jangan meninggalkan amalan sunnah. Yang kelima yaitu membasuh kedua kaki dari ujung jari sampai mata kaki. Nanti dalam prakteknya kita perlihatkan bagaimana cara membasuh kaki dari ujung jari sampai ujung kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Tertib adalah mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mana yang diakhirkan dalam tata cara atau urutan rangkaian berwudu. Selanjutnya, dalam berwudu ada istilah sunnah wudu. Sunnah wudu adalah hal-hal yang dianjurkan dilakukan dalam berwudu agar mendapat pahala kesempurnaan dalam pekerjaan berwudu. Sunnah wudu jika lupa, ya. Jadi sunnah wudu jika lupa atau sengaja ditinggalkan tidak akan mengakibatkan tidak sahnya wudu. Akan tetapi sebaiknya pekerjaan sunnah tetap dilakukan agar memperoleh tambahan pahala kesempurnaan dalam berwudu. Adapun pekerjaan sunnah saat berwudu adalah pertama kita menghadap kiblat. Jadi ketika kita berwudu kita disunahkan menghadap kiblat. Ya. Mohon maaf, yang pertama adalah bersiwak atau menggosok gigi sebelum berwudu. Kalau yang memiliki kayu siwak kita bisa beramal bersiwak sebelum berwudu, atau kalau lebih mudahnya kita menyikat gigi sebelum berwudu. Lalu ketika kita mau melaksanakan wudu kita menghadap kiblat, ya. Jadi posisi badan kita semuanya menghadap kiblat. Kemudian kita disunahkan membaca basmalah seperti biasa, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nanti akan dipraktekkan oleh teman kita dalam praktek tata cara berwudu. Selanjutnya melafazkan niat berwudu. Maksud melafazkan di sini adalah lisan kita, meskipun niat itu adalah pekerjaan hati, misalnya ya, ketika hati kita bekerja, kita lafazkan supaya antara mulut dengan hati itu berbarengan dalam bekerja, ya. Misal kita mengucapkan doanya, doa lafaz niatnya, lafaz niat berwudunya, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Itu pekerjaan mulut, kita melafazkan. Nah, ketika kita mendatangkan air ke muka, nah itu berbarengan dengan hati kita bekerja, ya. Niat saya menurut hati, bukan menurut ucapan. Niat saya menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Seperti itu. Kemudian membasuh dan menyela-nyela jari kedua telapak tangan, ya. Setelahnya kita membaca basmalah, ya, kita disunahkan membasuh kedua telapak tangan sambil menyela-nyela jari, ya, itu disunahkan. Kemudian berkumur-kumur dan beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung, ya, itu juga termasuk sunnah, ya. Kita harus membiasakan melakukan amalan sunnah meskipun itu sunnah. Berkumur-kumur
sebanyak 3 kali berbarengan dengan memasukkan air ke dalam rongga hidung. Ya. Yang berikutnya adalah mengusap seluruh bagian kepala. Ya. Kita meratakan air dari pertama tumbuh rambut dari ujung kepala di sini sampai ke belakang, kemudian membalikkannya kembali ke depan sebanyak 3 kali. Dan jangan terputus sebanyak 3 kali. Dilanjutkan. Sunnah yang selanjutnya dalam berwudu adalah mengusap kedua telinga. Walaupun dalam bahasanya mengusap, ya, mengusap kedua telinga, tapi lebih mudahnya kita membasuh kedua daun telinga sambil memasukkan jari ke dalam lubang telinga berbarengan, ya, berbarengan. Kita mengusap kedua daun telinga sambil membersihkan bagian dalam, begitupun bagian luar, ya. Memasukkan jari tengah ke dalam lubang telinga, kemudian ibu jarinya menggosok bagian belakang dari belakang ke depan sebanyak 3 kali. Yang bagian kiri pun sama, kita berbarengan membasuh kedua daun telinga sebanyak 3 kali. Itu sunnah. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah menyela-nyela janggut dengan jari, ya. Bagi laki-laki yang berjanggut itu menyela-nyela. Menyela-nyela itu artinya meratakan air ketika ada rukun, misal membasuh muka. Nah, karena di sini adalah bagian muka, had muka. Bila air itu tidak menyentuh kulit had muka, maka khawatir cara berwudu kita tidak tepat atau tidak benar, ya. Khusus bagi kaum laki-laki yang berjanggut. Kalau perempuan itu tidak. Kemudian sunnah membasuh dan mengusap sebanyak 3 kali semua pekerjaan, mulai dari sunnah berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian membasuh telapak tangan. Itu sunnah dilakukan sebanyak 3 kali, ya. Mengusap kepala, kemudian membasuh kaki, ya. Disunahkan dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian muwalah. Apa itu muwalah? Muwalah adalah berwudu dengan berkesinambungan, hampir mirip dengan definisi tertib tadi, tertib, ya. Artinya berurutan. Dan yang selanjutnya adalah mendahulukan bagian yang kanan. Mendahulukan bagian yang kanan. Artinya kita disunahkan dalam setiap berwudu kita mendahulukan bagian yang kanan, ya. 3 kali bagian yang kanan. Di sini diantaranya adalah tangan dan kaki, ya. Mendahulukan bagian yang kanan. Kemudian disunnahkan yang terakhir adalah berdoa sesudah berwudu, ya. Adapun doa sesudah berwudu, insya Allah nanti akan dibacakan oleh teman kita bagaimana cara membaca doa. Selanjutnya, setelah posisi badan kita menghadap kiblat, ya, kita mengawali pekerjaan wudu ini dengan membaca basmalah, ya. Seperti biasa, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memposisikan tangan menghadapi air untuk melaksanakan berwudu. Namun sebelum itu, ya, kita meskipun dalam suatu lingkungan yang banyak air, tapi biasakanlah berwudu itu menggunakan air dengan hemat, ya, secukupnya. Artinya meskipun pekerjaan berwudu ini adalah niatnya bagus, bersuci sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan pekerjaan sholat dan ibadah lainnya seperti mengaji, namun kita dalam menggunakan airnya harus sesuai dengan kebutuhan, ya. Kita membuka kerannya jangan terlalu besar-besar, secukupnya saja, ya. Setelah membaca basmalah, kita melakukan amalan sunnah, yaitu membasuh kedua telapak tangan sambil menyela-nyela sela-sela jari tangan, ya, sebanyak 3 kali. Berikut dicontohkan oleh teman kita.
Selanjutnya kita berkumur dan memasukkan air ke dalam rongga hidung sebanyak 3 kali ya. Kita memposisikan tangan ya seperti ini untuk mengumpulkan air, kemudian kita memasukkan air itu ke dalam mulut untuk berkumur dan dibarengi memasukkan air ke dalam rongga hidung ya. Seperti ini contohnya. Selanjutnya, setelah berkumur dan memasukkan air ke dalam rongga hidung sebanyak 3 kali, kita melafazkan niat sambil mengumpulkan air di kedua tangan kita sambil melafazkan doa ya. Kita mendatangkan air ke bagian muka, membasuh muka sebanyak 3 kali. Nah, bagian membasuh yang pertama kita upayakan ya, hati kita bekerja. Ya, hati kita bekerja. Misalnya kita saat mengumpulkan air di tangan, kita melafazkan niat nawaitul wudu'a fi raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Kemudian dilanjutkan kita mendatangkan air ke bagian muka atau membasuh seluruh bagian muka sebanyak 3 kali. Nah, pada saat kita mendatangkan air tersebut, disitulah hati kita bekerja ya. Niat saya menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah, atau yang biasa ya, yang biasa kamu ucapkan dalam hati, niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Ketika hati kita pada basuhan pertama tidak bekerja, bisa kita lakukan pada basuhan yang kedua ya. Asal jangan ketiga kali kita membasuh hati kita tidak bekerja pada saat melaksanakan niat. Tadi di awal Pak Guru sudah jelaskan bahwa melafazkan niat termasuk amalan sunnah ya. Melafazkan itu artinya mengucapkan ya, nawaitul wudu'a fi raf'il hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Kemudian sambil mendatangkan air atau membasuh muka, hati kita pun bekerja. Niat saya menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Niat saya berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Berikut contoh video. Selanjutnya, setelah pekerjaan membasuh muka, rukun yang selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai siku ya. Sebagaimana dijelaskan di awal tadi, kita dalam membasuhnya adalah meratakan air dari ujung jari sampai siku ya. Meskipun kalimatnya sampai siku, jangan terlalu pas. Misalnya kita hanya mendatangkan air hanya sampai batas siku, tapi kita lebihkan sedikit ya, khawatir ketika ada sedikit bagian tangan kita yang tidak terbasuh atau tidak terkena air ya. Mana yang kita dahulukan? Disunahkan adalah mendahulukan sebelah kanan ya. Kanan 3 kali, kemudian barulah kiri 3 kali. Posisi air jatuh ke bagian telapak tangan, kita tarik seperti ini ya. Kemudian kita putar tangan kita. Nah, bagian punggung telapak tangan kita ratakan air. Begitu seterusnya sebanyak 3 kali ya. Kemudian berkelanjutan dengan yang sebelah kiri. Berikut video cara membasuh tangan.
Rangkaian pekerjaan wudhu selanjutnya adalah mengusap sebagian kepala. Ya, istilah mengusap berarti kita menggunakan air secukupnya, ya, bukan membasuh kepala. Awas, mengusap sebagian kepala. Namun ada sebagian yang disunahkan mengusap seluruh bagian kepala, ya, sebanyak 3 kali, ya. Jadi hanya bagian atas kepala saja, mengusap bagian atas kepala 3 kali. Namun disunahkan mengusap seluruh bagian kepala sebanyak 3 kali juga. Berikut videonya, tata caranya. Yang selanjutnya adalah amalan sunnah dalam berwudu adalah membersihkan kedua daun telinga dan bagian dalam telinga. Ya, kita mengumpulkan air pada kedua telapak tangan secukupnya, kemudian kita secara berbarengan membasuh telinga bagian dalam dan bagian luar. Ya. Untuk bagian dalam kita bisa memasukkannya, membantu meratakan air dengan jari tengah. Ya. Baik telinga kanan oleh tangan kanan, telinga kiri oleh tangan kiri, jari tengah tangan kiri. Kemudian bagian belakangnya adalah meratakan air dengan ibu jari kita seperti ini, ya, sebanyak 3 kali. Berikut video tata cara bersihkan kedua daun telinga. Dan pekerjaan terakhir dalam berwudu adalah membersihkan kedua telapak kaki. Ya, kita membersihkan kedua telapak kaki, namun didahulukan sebelah kanan dari ujung jari kaki sampai mata kaki. Ya, namun ingat, amalan sunnahnya dahulukan sebelah kanan dan dilakukan sebanyak 3 kali. Berikut video tata caranya. Setelah selesai kita melaksanakan berwudu, disunahkan sambil menghadap kiblat kita membacakan doa agar dijadikan orang-orang yang selalu menjaga kebersihan dan dijadikan orang-orang yang soleh. Ya, adapun bacaan doa berwudu, berikut bacaan doanya. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anakku sekalian, ingat pesan Bapak bahwa awal dari segala ibadah kita terkait dengan pelaksanaan sholat itu dimulai dari berwudu. Betapa pentingnya kita belajar berwudu, ya. Marilah kita terus belajar dan menyempurnakan bagaimana tentang tata cara berwudu yang baik dan benar. Harapan Bapak
setelah pertemuan kita kali ini, kita semua bisa mempraktekkan berwudu dengan baik dan benar. Pada pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan belajar bagaimana kita mensucikan diri dari hadas kecil ketika dalam keadaan darurat atau ketika kita tidak menemukan air, yaitu dengan cara tayamum. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.